Habis enggak uangnya Mas Al? Habis Pak, demi Allah. Saya sebarkan semua. Berapa satu kepala? 200.000 Pak. Untuk berapa suara? Untuk 6.000 suara. Kan masih ada sisa. Saya kan bisa menghitung Mak. 200 kali 6.000 kan 1,2 M. Nah itu sisanya buat apa? Demi Allah Bang, saya enggak cerita halu, enggak cerita apa. Ular kobra itu pas di tempat tidur saya. Ada sekilatan cahaya masuk di rumah. Cret. Samping rumah saya ambruk. Rubuh, tidak ada hujan, tidak ada angin. Jadi tetap yang namanya budaya santet menyantet, budaya ritual pesugihan di kita itu banyak sekali. Karena manusia itu urusannya dengan perut. Ya. Jadi bukan maksud Abah untuk mengunggulkan salah satu paslon, enggak. Abah pribadi juga enggak memilih Prabowo. Itu. Oh, Abah enggak nyoblos Prabowo? Enggak. Abah nyoblos siapa, Bang? Setelah sebelumnya membantu seorang caleg melakukan pesugihan putih untuk mendapatkan dana kampanye, kini ia juga turut menangani seorang caleg yang terkena kiriman santet dari pesaing. Proses menangani santet ini harus dilalui oleh Abah Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, hari ini Mang Ai dan tim kembali hadir untuk mengantarkan kisah yang baru. Sebelumnya Mang Ai ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga tamat puasanya ya. Di depan kita semua sudah tahu siapa dia? Yang ditunggu-tunggu nih pasti ya. Apa kabar, Bah? Alhamdulillah sehat, Mae. Baik. Kemana aja, Bah Sukma? Dari mana nih? Ya biasa kegiatan puasa, Mae, terawih. Wah, rajin Abah ya. Alhamdulillah. Subhanallah, luar biasa Abah. Di mana, Bah? Terawihnya pindah-pindah masjid atau gimana? Tetap satu tempat aja, Mae. Satu Kebetulan kan waktu itu kan dekat musolanya. Ya kita belajar lebih mendalam lagi tentang agama. Bah, di kisah yang kali ini Abah ingin menyambung kisah video sebelumnya, Bah ya. Iya. Tentang uang goib untuk modal caleg gitu. Iya. Yang 1,7 M ya, Bah. Iya. Dan juga Abah katanya ingin mengisahkan mengobati caleg stres kemarin ya, Bah ya. Iya. Ada yang datang kepada Abah. Sobat Malam Mencekam, ini Abah Sukma, jadi jangan skip videonya, tonton sampai habis ya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Abah Sukma. Jadi begini Bang kita kembali lagi membicarakan tentang Mas Al. Ini seorang caleg yang melaksanakan ritual putih. Dan itu hasilnya nyata. Dengan uang 1,7 M, itu awalnya kan berbentuk cek. Tapi maaf ceknya nggak Abah bawa. Dikarenakan dengan waktu yang singkat, tidak mungkinlah untuk mencairkan secepat itu. Nah, akhirnya cek itu dibawa lagi. Dan Abah juga tahu tentang video callnya, tentang ceknya itu. Dibawa lagi pulang dan malamnya itu sebelum pencoblosan. Karena Berarti uang 13 malam mungkin. 13 malam itu karena uang kan untuk digunakan untuk serangan pajar. Datang ya orang itu lagi. Nah jam 12 apa di bel. Si Mas Al. Si Mas Al. Mas Al ngebel apa? Wah ini orangnya datang lagi. Bawa tas dan isinya lengkap dengan uang. Saya tanya, Mas Al, itu uang sebetulnya itu uang itu ada perjanjiannya enggak? Oh ini murni Pak, enggak ada. Enggak ada kontrak politik, enggak ada minta jatah proyek dan sebagainya. Nah, saya teringat dengan Ibu Suri itu yang menjanjikan uang 1,7 M itu. Akhirnya ya udah Mas Al, itu ambil aja. Tapi ingat, perjanjian itu kan tetap berjalan dengan adanya tumbal itu. Saya sarankan kepada Mas Al ini, kalau mencari tumbal,
itu jangan orang yang baik, apalagi masyarakatnya sendiri. Saya dulu mengingat waktu kecil saya, orang tua saya utang sama rentenir. Karena nggak bisa membayar, akhirnya Krosi dan Dipan diangkut. Dan itu pun masih ada tunggakannya. Itu saya sampai sekarang masih teringat. Nah, untuk Mas Al ini saya sarankan agar orang-orang seperti itulah yang menjadi tumbal. Kenapa? Minimal untuk mengurangi lintah-lintah darat yang ada di kita ini. Tapi kan Bah, menumbalkan seseorang mau itu jahat atau enggak itu berdosa Bah. Oh tetap, itu pasti. Yang namanya dosa itu tidak luput dari manusia, makanya. Minimal untuk mengurangi kejahatan-kejahatan yang sudah rentenir itu jalankan. Kenapa? Kalau yang namanya uang, kalau seorang rentenir, kalau sudah diajak kerjasama untuk berbisnis, itu akan mau. Dan rentenir juga tidak tahu uang itu hasil dari mana. Padahal uang itu sudah dalam perjanjian si putih itu. Nah, bukan rentenir aja. Apa juga sarankan kepada Mas Al. Jadi kalau sudah makan uang putih itu pasti jadi tumbal. Pasti, sudah dipastikan. Karena apa? Orang itu tidak akan bisa mengembalikannya. Dengan daya ingatnya akan dilupakan. Itu sudah termasuk goib yang merasuki orang itu. Nah, saya juga sarankan kepada Mas Al. Anda sudah terpilih dari 19 sampai tahun 2004. Tapi ingat, jangan sekali-kali mencari tumbal orang-orang yang baik. Karena dia itu yang memilih kamu, yang menjadikan kamu itu orang-orang ini. Yang dajikan tumbal, satu orang-orang yang lintah darat itu, yang diajak kerjasama, dan keduanya preman-preman yang suka merusak masyarakat. Kapan tumbal itu harus dipersembahkan? Setelah terpilih. Awalnya itu pertama, dan itu tumbalnya nyata, seorang preman, dia membawa uang 150 juta yang waktu kita ceritakan dengan alasan untuk tim ses, untuk posko ini, dan uangnya dibagikan cuma 20 juta. Tempo 3 hari dia kecelakaan. Itu. Dan kecelakaannya juga enggak merepotkan orang lain atau enggak melibatkan kendaraan lain. Dia masuk ke jurang. Karena jaraknya pegunungan kalau wilayah itu tuh. Tadi masuk ke jurang. Nah, itu meninggal seketika. Nah, dan kenapa Abah juga tahu? Beliau sendiri yang ngebel saya. Dan saya tetap pantau. Itu kronologi kejadian gimana? Begini, Bah, orang itu saya percayakan bahwa uang 150 juta untuk tim ses dan untuk posko-posko kemenangan. Ternyata di lapangan itu hasilnya nggak sampai segitu, cuma 20 juta. Ya udah, itu. Nah, untuk yang terakhirnya, untuk 5 tahun ke depan, itu yang terakhir. Karena 5 tahun itu tumbalnya kan 2 sesuai dengan perjanjian. Itu carinya awas, hati-hati. Meskipun saya nggak tahu, tapi saya tetap pantau. Ada salah satu kesalahan sedikit, batal. Itu untuk 5 tahun ke depan. Dan beliau juga mengatakan, Bah, ini kalau sudah periode kata si Pak Kunci itu, mungkin umur saya itu nggak sampai lanjut. Yang namanya umur Mas Al, bukan setan yang menentukan. Kalau Mas Al takut, uang yang 1,7 M itu masih sisa enggak? Oh, habis, Pak. Mas Al punya uang berapa sekarang? Masih ada sisa, Pak. 60 itu pun uang pribadi. Mau dikemanakan 60 juta nih, Pak? Bikin rumah. Kok bikin rumah, Pak? Itu sesuatu untuk penangkal supaya Mas Al itu tetap hidup. Tapi rumah itu jangan dibuat permanen dan jangan sebagus mungkin. Dibuat sederhana untuk melabui si Ibu Suri ini. Kenapa? Saya sudah mengalami tentang hal-hal seperti itu. Lolos dari tumbal atau lolos dari perjanjian, itu setan bisa dibodohi, kata saya. Sekarang bikin rumah itu, bikin kamar 2, dan jangan
kalau kita orang Jawa itu jangan dipasang keramik, jangan di tembok. Itu masih ori bata. Tapi jangan dibagusin apa-apa. Gimana Pak? Saya nggak ngerti nih artinya apa. Ketika dia minta tumbal, yaitu pakainya, saya tidak akan ngasih makan. Sementara kamu belum bisa ngasih kecukupan untuk saya. Contohnya itu, rumah saya masih belum jadi. Nanti dia itu akan pergi lagi. Tapi di saat 5 tahunnya, dia itu akan nagih janji. Karena apa? Sesuai dengan perjanjiannya. Per 5 tahun 2. Tapi untuk membentengi keluarganya ya dengan cara seperti itu. Membikin rumah yang tidak layak huni. Itu kejadian-kejadian seperti itu tuh Mang itu banyak. Saya alami semua untuk menerapkan bagi orang-orang yang sudah dalam perjanjian ataupun orang-orang yang sudah melaksanakan perjanjian dengan setan. Itu cara utamanya seperti itu. Nah akhirnya Pak Dewan juga, Mas Al juga ini selalu komunikasi. Saya tanya, uang itu habis enggak? Takutnya uang itu enggak habis. Yang namanya manusia itu makhluk yang paling ingkar Mang Abah juga seperti itu. Abah enggak munafik. Manusia itu makhluk yang paling ingkar. Tetap saya tanya, habis enggak uangnya Mas Al? Habis Pak, demi Allah. Saya sebarkan semua. Berapa satu kepala? 200.000 Pak. Untuk berapa suara? Untuk 6.000 suara. Kan masih ada sisa. Saya kan bisa menghitung Mak 200 kali 6.000 kan 1,2 M. Nah itu sisanya buat apa? Buat beli posko Pak, buat anggaran ini, anggaran. Pokoknya uang itu habis. Pegang janjinya. Apa tidak akan bertanggung jawab kalau sesuatu ada yang melenceng. Siap Pak. Sampai sekarang masih komunikasi. Bulan September nih saya mau dilantik nih Pak. Ada tip-tip enggak buat saya. Ya tipnya cuma ya itu. Amanat yang baik untuk masyarakat. Bagaimana Pak tentang Ibu Surinya? Dia akan datang. Tetap. Dia akan selalu datang. Dan akan meminta itu. Sesajen itu. Nah kamu, Mas Al, sampean harus menyiapkan orang pekerja. Tapi ingat, jangan dijadikan tumpal. Oh iya Pak. Jadi setiap pekerjanya itu ada. Bahkan sampai tahun 2019 juga tetap orang itu. Yang membuat satenya, yang mencari burung gerejanya itu orangnya itu. Mas Opik itu. Sampai sekarang masih hidup. Berarti beliau itu mendengar saran-saran saya. Dan sampai korbannya juga ada seorang rentenir itu 2019. Dan ada yang dari premannya juga ada itu. Kebetulan beliau itu sedang menjalankan proyek. Cerita sih sama Abah. Nah dia itu minta jatah. Gimana Pak? Kasih. Berapa dia mintanya? Waktu dulu nih Mak Sekian Pak, kasih. Nanti gimana Pak? Ujung-ujungnya. Dia kan nggak pernah bekerja. Tapi minta jatah. Itulah tumbalnya. Orang-orang preman seperti itu. Akhirnya dikasih. Ternyata Mak 7 hari dia meninggal. Dengan dasar minum-minuman. Minum oplosan tuh. Tapi itu dasar dari itu. Dan dari tahun 19 itu sudah selesai. Tumbanya sudah terbayar 2. Nah kemarin waktu pas ritual ya itu. Baru 1. Rentenir juga. Sesuai dengan arahan saya. Karena mengingat saya dulu kecil sih Mak. Ya kali kalau masalah dendam tetap
pada waktu itu saya pikirannya udah dewasa. Lihat ibu saya krosi dan tipanya di bawah, saya udah tengget, udah tahu. Nah makanya setiap orang yang melakukan perjanjian-perjanjian itu, pesugihan itu, ya carinya yang seperti itu. Itu secara logikanya mudah makanya. Dibandingkan dengan orang-orang yang baik. Itu mudah orang-orang yang haus akan uang. Nah setelah itu dia minta lagi nih. Pak dengan suara tinggi ini bagaimana saya bisa ketua dewan? Janganlah. Yang penting sudah dikasih amanat juga sudah rezeki. Ingat awal kamu dari mana? Awal kamu kan seperti apa juga orang nggak punya. Itu kan suatu keajaiban sampean. Sampai 2 periode menjabat. Nggak usah muluk-muluk. Jalanin aja proses kehidupan itu. Nah kita kembali lagi ke Ibu Suri. Nah Ibu Suri itu selamanya itu akan menghantui. Meskipun dalam 5 tahun tumbalnya 2. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu akan menghantui. Menghantuinya apa? Istilahnya. Dia akan selalu meminta haknya. Karena uang yang sudah diberikan itu pasti ada bunganya. Bunganya apa? Bunganya itu tidak macam-macam. Jadi orang yang mau melahirkan. Jadi orang pertama melahirkan itulah bunganya. Untuk dijadikan petetan kalau kita Jawa sih. Pajangan. Nah itu. Kalau tumbal terlambat, minta Minta penggantinya. penggantinya. Nah itu bukan orang lain. Harus dari keturunannya sendiri. Anaknya sendiri. Jadi jangan sampai telat. Jangan sampai telat. 5 tahun itu 2. 1 sudah jalani dan 5 tahun juga harus ada. Kalau telat itu akan mendapat risiko yang sangat luar biasa. Bahkan tidak akan mempunyai cucu. Itu yang Abah wanti-wanti kepada dewan itu. Makanya Abah sarankan untuk membentengi sesuatu pesugihan. Kalau lolos dari tumbal ya Pak Dewan harus bikin rumah. Nah bikin rumah itu jangan seperti mewah. Bikin rumah yang tidak ada dindingnya, masih alami itu. Setengah jadi. Setengah jadi. Nah kenapa Abah sarankan seperti itu? Yang namanya manusia kan pasti lalai. Pasti lupa. Nah untuk membentengan dengan cara itu. Nah kenapa Abah terapkan ke semua orang? Dan kenapa Abah terapkan ke Mas Al ini? Untuk mengingatkan kepada semua orang yang sudah melakukan pesugihan. Jangan mencari tumbal yang baik-baik. Kalau lolos dari tumbal bikin itu. Itu sebagai benteng. Kenapa? Karena sifat setan itu bang beda dengan sifatnya manusia. Kalau kita korek. Setan itu paling jujur bang. Kenapa bisa dikatakan jujur? Manusia dikasih sekian, dikasih uang. Tapi suruh berbuat gak mau. Tapi kalau setan, orang dikasih ini, lu bakal tumbal itu, dia itu tetap itu. Tetap yang makan uang saya, nasi saya. Tapi kalau manusia, meskipun dikasih apa aja, itu ingkar. Man. Nah, kebodohannya setan, yaitu harus kita kelabui. Tetap manusia itu mempunyai kelemahan dan setan itu mempunyai kelemahan. Sama. Itu menurut pemahaman saya, Mang. Dan saya juga terapkan semua pasien-pasien saya. Bagaimana untuk cara memutuskan perjanjian dengan setan. Bagaimana kita lolos dari tumbal. Ya dengan cara itu yang diterapkan. Dengan membuat rumah yang belum jadi. Karena setan kalau minta
tinggal kita bilang, kamu mau kasih saya apa? Rumah saya aja belum jadi. Sebab kalau setan datang kepada manusia yang sudah melakukan perjanjian itu wujudnya nyata, Mang. Wujudnya nyata. Kita ngobrol seperti saya sama Mang Eli, ngobrol. Enggak seperti kita halu, enggak. Sudah melaksanakan perjanjian, bersekutu. Yang datang itu nyata dan kita lihat. Jadi bentuk begini. Nah, kalau kita cerdas, kita bisa dibohongin setan itu. Saya sudah perjanjian dengan kamu belum pernah ngasih apa sama saya. Contohnya itu, rumah saya masih burak. Dia akan mengerti, Mang. Akan pergi lagi. Dan ilmu itu, Mang, saya pernah belajar dari kakek saya. Makanya saya terapkan ke Mas Ali nih. Ini. Kasihan, karena beliau orang baik, meskipun jalannya nggak baik. Tapi penilaian saya beliau orang baik. Dari tahun 2019, saya amati perjalanannya dan saya amati tumbanya. Itu tumbanya bukan orang-orang yang seperti kita, seperti Mang seperti Mas Gege, orang-orang baik, orang-orang yang jahat. Sekedar untuk apa istilahnya, mengurangi orang-orang ngelita darat itu, orang-orang preman itu. Bah, jadi rumah yang belum jadi, setan bisa dikelabui ya, Bah? Bisa. Kan setan itu tahu isi hati kita. Sama, Mang. Jadi dia kan dengar, ini saya lagi dikerjain, kata setan. Itu Enggak. gimana? Kan saya sudah jelaskan, Mang. Setan itu sifatnya jujur, Mang. Yang penting rumah yang aslinya kita jangan ditempatin. Kita nempatin rumah yang belum jadi. Itu tahu, Mang. Karena posisi saya ini ada di mana? Ada di rumah ini. Dan ketika perjanjian pun kita cari yang belum jadi juga, Mang. Enggak ada orang yang sudah kaya sudah melakukan pesugihan. Yang melakukan pesugihan kan orang-orang yang enggak punya. Jadi enggak mungkin setan datang lihat rumah saya bagus, mobil saya ada, enggak mungkin. Nah, itu pernah Abah terapkan seperti itu. Dan hasilnya juga efektif. Sampai sekarang masih hidup. Jadi ketika setan itu datang, siluman itu datang meminta haknya, kita jangan ada di rumah yang kita tempati dengan mewah. Kita pindah ke rumah yang sudah dibikin. Kalau Mang nggak percaya, Mang boleh bertamu ke rumah-rumah orang. Untuk melihat orang pesugihan itu ada cirinya, Mang. Bagi orang yang lolos tumbal. Ketika kita datang di rumah yang mewah, ada salah satu bangunan yang rusak. Itu sudah jelas. Itu pesugihan. Dan itu mengelabui setan. Itu sudah jelas. Jadi kalau kita melakukan perjanjian supaya lolos dari tumbal, ya itu. Dan saya juga terapkan kepada Mas Al. Kalau nggak percaya, nggak masuk nalar menurut orang semua, ayo kita buktikan. Siapa yang melakukan perjanjian dengan setan, atau ngipri, atau muja, jalankan itu. Kalau ingin lolos dari tumbal. Tanpa mantra-mantra. Tanpa mantra-mantra. Tinggal satu ucap aja. Kamu datang di sini sementara rumah saya saja belum beres. Itu aja ucapannya. Semacam Ibu Suri itu kan sakti, Bah. Sakti, tapi Pasti lihat tahu. kondisi, Mang. Lihat kondisi. Waktu kita ritual kan enggak di rumah sendiri. Enggak ada kita ritual di rumah sendiri, itu pasti di tempat yang tempatnya Ibu Suri. Dan Ibu Suri juga enggak pernah mantau. Dari tahun 19, dia bikin rumah sama. Ketika dia datang, kita ada di situ. Sampai tahun 2024, dia bikin lagi. Nah, itu untuk membentengi keluarganya.
Boleh ini dibuktikan. Jadi kita harus tinggal di tempat yang jelek. Yang jelek, waktu datangnya permintaan itu, Ya, tanggal perjanjian. tanggal perjanjian itu. Itu kita harus ada di tempat situ. Itu kalau kita tidak bisa menyiapkan tumbal. Menyiapkan tumbal atau kita ingkar. Atau kita ingin selamat. Makanya sebetulnya saya terapkan ini kasihan makanya. Bagi orang-orang yang sudah melakukan perjanjian. Sebab yang namanya perjanjian itu ada yang kaya, ada yang tidak. Enggak semestinya kita bersekutu dengan setan itu akan kaya semua. Dan sudah terjadi di kampung saya sendiri. Ada yang kaya, ada yang miskin tapi habis. Itu. Nah caranya dengan cara itu. Kalaupun tidak percaya, boleh dibuktikan. Ya, tapi statement Abah ini mungkin dicerna oleh orang banyak menjadi wah boleh nih, ada trik Iya. nih mengelabui Iya, setan. betul. Agak Betul. berbahaya, Bah ya. Bahayanya. Gimana proteknya, Bah? Jadi begini, setiap perjanjian apa saja itu sangat berbahaya bagi diri kita. Bukan kitanya sendiri, anak istri kita, bahkan mungkin orang tua dan mertua. Itu bagi orang yang sudah melakukan perjanjian, terlanjur boleh untuk lepas dari tumbal. Dengan cara seperti itu. Tetapi bagi yang belum melaksanakan perjanjian, Abah sarankan jangan. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Manusia itu tetap kalau tidak ada pembimbing akan lupa. Itu makanya. Dan itu sudah dibuktikan ke Mas Al. Sampai 2024 tetap kita bikin rumah dan kita tempati. Tapi Mas Al ini menepati janji tumbalnya ya. Ya kalau masalah perjanjian tetap jalan. Tapi untuk efek ke depannya dan selanjutnya itu seperti itu. Itu seperti itu. Seperti menyiapkan rumah yang kosong. Jadi rencana Mas Al ini kesananya ke depannya nggak mau ngasih tumbal. Gak mau ngasih tumbal. Karena saya sarankan cukup 1 kali saja. Kalaupun terpaksa mungkin lepas bimbingan. Triknya seperti itu. Cari tumbal yang benar-benar bikin masyarakat itu resah. Ya contohnya itu preman. Yang pertama rentenir sudah jalan, sekarang preman. Atau rentenir juga terserah. Yang penting jangan merugikan orang baik. Itu aja. Jadi benar Mas Al ini uangnya nggak dipakai macam-macam ya Mbak ya? Enggak. Jadi yang saya terapkan, yang saya bimbing itu sesuai dengan apa yang saya punya. Meskipun beliau itu jalannya sesat menurut orang-orang. Itu normatif pemikiran manusia. Karena saya sudah katakan tidak ada manusia yang seperti Nabi. Tidak ada manusia yang seperti salju hatinya. Enggak ada. Saya berani menjamin. Ada enggak manusia yang seperti Nabi? Enggak ada. Semuanya manusia itu makhluk-makhluk yang serakah. Kenapa saya katakan seperti ini? Pribadi saya sendiri memang serakah. Jadi Mas Al mempunyai nilai 1,7 M itu. Abah pantau langsung. Dan setiap memberikan uang 200.000 ke setiap orang itu video call. Sama Abah masuk ke rumah orang itu video call. Kenapa? Itu uang kalau kita masyarakat jernih cerdas, sebetulnya Abah terapkan itu buat mengganti kerugian orang yang tidak bekerja. Bukan untuk kebutuhan pribadi. Bukan, karena sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan permintaan bahwa uang tersebut untuk meluluskan beliau kedua periode. Dan Abah nggak akan bantu orang melakukan pesugihan untuk kebutuhan pribadi ya? Oh enggak, Nggak bakal? enggak bakal. Saya orangnya makanya selalu pegang pendirian. Dan Abah juga tahu tentang tujuan manusia. Maaf, bukan Abah karena bisa membaca pikiran, bukan karena Abah takabur. Abah setiap datang, setiap melihat, itu tahu
tentang orang ini seperti ini, orang ini seperti ini. Itu tahu. Pesugihan orang yang sudah banyak utang abang mau bantu. Kalau pesugihan tentang banyak utang, abang nggak bakalan bantu. Karena apa, Mang? Ini maaf, manusia itu banyak bohongnya. Banyak bohongnya. Jadi nggak mungkin abah itu percaya. Yang saya percaya di dunia ini cuma satu, Mang. Ini maaf sekali, Mang. Istri dan anak. Tentang orang lain itu hanya sekedar teman, kita berbisnis. Tapi yang paling kita percaya di dunia ini, istri dan anak kita. Yang setiap hari itu tahu. Jadi kalau ada orang minta pesugihan, ya mohon maaf. Bukan saya tidak mau membantu. Dan manusia juga sama, mempunyai dosa semua. Abah juga membantu seperti ini mungkin dosa. Nah setelah itu Mang ada tetangganya. Tetangganya itu stres Mang karena nggak jadi. Mas Ali ini ngebel saya. Itu satu dapil. Oh nyalek juga? Nyalek juga. Satu dapil. Bah, saya sama satu dapil saya ini kasihan Pak, stres. Modalnya udah habis 500 juta. Namarnya samarkan aja Mang Ayah. Jepri aja namarnya ini. Ini modalnya udah ratusan juta Pak. Bahkan rumah juga udah digadein. Dia stres Pak. Apa bisa nggak menanganinya? Kalau masalah jarak kan jauh. Cuma kalau ingin berobat insya Allah apa tanganin. Tuh. Tapi yang itu nanti putus dulu. Belum tahu kronologinya seperti apa, sejarah seperti apa. Apa juga di sini itu banyak yang mengalami stres itu banyak. Saya kan megang caleg kan 3 Mang Yang 1 sukses, yang 2 sukses, yang 3 juga sama gagal. Padahal orang ini sudah dipastikan jadi. Si caleg ini nih, bukan si Jepri. Ini ada lagi. Ini sudah dipastikan jadi. Yang Abah pegang 3 nih. Cuma karena dia itu nggak fokus, nggak berhati-hati, itu akhirnya itu nggak jadi dan mengalami depresi. Keluarganya ngebel sama saya, wah seolah-olah dia itu menempuhkan, mentindak terimakan nggak jadi. Wah kenapa saya nggak jadi? Saya balik tanya, waktu saya arahkan bagaimana? Dan waktu saya ritualkan bagaimana? Kenapa enggak jadi? Itu ulahnya sendiri. Karena manusia itu faktornya ada 2 pikiran Mang 1 enggak fokus, 2 tetap tidak punya keyakinan. Tapi kalau punya keyakinan yang tinggi, yang kuat, akan jadi. Gini Pak, malam 14-nya itu Pak, ini istrinya yang bel sama saya. Itu ada sosok Gondoruo bertaring panjang pakai ini Pak. Itu natap di suami saya. Itu sekitar pukul jam 1. Waktu itu abang ngebel jam 10 kan. Iya. Saya sudah wanti-wanti jangan tidur. Karena malam sakral, malam penentuan. Tapi suami saya itu tidur Pak. Nah saya yang nggak tidur. Kata apa suruh baca ini saya jalankan. Tapi sosok tinggi besar itu bercaling itu datang Pak. Sampai Pak ada sekilatan cahaya masuk di rumah. Cret. Samping rumah saya Pak ambrek. Hah? Rubuh, tidak ada hujan, tidak ada angin. Siapa yang bilang gitu? Siapa yang laporan sama saya? Beliaunya sendiri. Jadi rumah sebelahnya itu ambrek.
Untungnya rumah sebelahnya itu tidak ada penghuninya. Ambrek dikirain uang itu datang. Karena apa? Fokusnya ya emang dia itu sebetulnya mencalonkan diri itu atas kehendaknya partainya sendiri, bukan kehendak masyarakat. Tapi kalau kita fokus menjalankan sesuatu perjalanan hidup, insya Allah dia itu akan jadi. Karena sebelumnya saya wanti-wanti, kesempatan kamu tinggal satu ini aja. Nah begitu dia ngebruk rumahnya, dia cari sesuatu di rumah yang ngebruk itu, yang ambruk itu. Saya cari-cari kirain ada uang yang datang sendiri. Ya nggak ada mas, kata saya. Uang itu tidak akan datang sendiri. Kenapa? Ya diperoleh dengan keikhlasan dulu. Dia nuntut yang itu yang kita sama ritualnya si putih itu. Kan dia uangnya datang sendiri. Karena dia fokus. Itu makanya. Jadi setelah orang ini, mas ini mengalami depresi, saya itu mengobati. Itu ada waktu-waktu tertentunya. Dan ngobati tersebut itu banyak sekali kendala-kendalanya. Saya tanya dulu ke keluarganya, Ibu, ini udah dibawa ke rumah sakit jiwa atau udah Pak? Ya dia itu sudah dinyatakan jadi Dia itu pakai ya seperti layaknya pejabat lah. Sampai waktu abah datang juga dia itu pakai dasi, pokoknya sangat ngeri lah. Saya pribadi merasa kasihan. Karena dalam hati saya orang ini jadi, kok tidak jadi. Nah saya pengobatan itu ada waktu-waktunya. Saya mandikan itu jam 5 subuh. Saya bimbing rohaninya, batiniannya. Saya kasih petunjuk-petunjuknya. Kalau tahun ini nggak jadi, mungkin tahun depan insya Allah jadi. Yang penting kita menjalankan dulu. Sampai sekarang, ya sekitar masih 1 minggu lah. 1 minggu ke sini saya masih pantau dan perkembangannya juga ya alhamdulillah sedikit ada peningkatan. Yang namanya depresi itu harus kita bimbingan rohaninya, terutama sih itu. Nah batinnya kita secara mengobati, dimandikan itu. Jadi tentang caleg-caleg yang stres, caleg-caleg yang gagal itu sudah 3 kali ya penanganan. Bahkan tentang gangguan-gangguan santet juga itu ada. Ada salah satu caleg itu dari wilayah, boleh sebutkan namanya wilayahnya. Itu dari wilayah, dia menang. Mungkin beliau itu pernah melihat tayangan MM. Akhirnya hubungi saya. Nah itu kena gangguan santet. Dibikin orang itu gila. Jadi kalau gila kan istilahnya nggak bisa terpilih secara partainya. Itu abah obatin. Nah dia pernah ke rumah saya, ceritanya gini. Awal ceritakan dulu, Ibu, bagaimana kronologinya? Suami saya ini terpilih dengan suara 2.500. Meskipun suami saya itu nomor urut 4, tapi suaranya banyak. Nah begitu penghitungan selesai, suara terbanyak, suami saya depresi. Nah perkiraan si ibu nih, nggak akan terjadi kalau kita bahasa Jawanya, kasing bangganya, kasing senengnya. Jadi ya seperti orang stres itu. Tapi saya hiraukan saja, mungkin beliau itu merasa bangga tersendiri. 2 hari 3 hari kelakuannya beda. Patung, hormat patungnya. Setiap hari lagu Indonesia Raya. Jam 8 lagu Indonesia Raya, jam 3-nya lagu Indonesia Raya. Pidato juga. Jadi saya tuh bingung, Pak. Sedangkan
bulan September kan mau pelantikan. Ya udah Bu, Ibu gak usah kesini. Kasih tip-tipnya aja. Mandikan dengan air serai, godong salam, dan jangan lupa untuk pagar secara goib. Waktu itu, begitu video call, Mang, saya korban HP 1, Mang. HP saya pecah. Jadi komunikasi kan putus, Mang. Tapi saya sempat kasih alamat waktu itu. Dan alamatnya juga itu dari saudara saya tercinta. HP saya putus, pecah. 2 hari tidak ada komunikasi. Saya ganti HP lagi, Mang. Nomornya dimasukkan ke HP yang lain, ada komunikasi lagi. Dan betul saja, Mang. Dia itu terkena santet pring sedapur. Pring sedapur. Pring sedapur. Jadi tujuan santet pring sedapur itu, selain dibikin gila, satu keluarga dibikin hancur. Itu satu dapil, Mang. Satu dapil, satu partai. Bagaimana untuk penanganannya? Cari bambu kuning, cari garam, dan cari beras merah. Masukkan jadi satu tanam. Apa kalau membantu orang, Bang? Enggak setengah-setengah. Kalau sepak bola itu namanya total football. Tapi demi kebaikan. Berapa penanganannya waktu itu? 7 hari selesai. Tapi tetap saya arahkan dengan mandi ini, mandi ini, mandi ini. Mandi juga ada 7 rupa, Mang. Kalau menghilangkan santet pring sedapur itu satu dapil, Mang. Satu partai. Ngeri enggak? Nah, itu bisa membahayakan bagi si pengobatnya. Makhluk halusnya, kalau pring sedapur pernah datang ke Abah. Itu nyata, real. Abah kan punya rumah 2 nih, Mang. Istri saya tidur di rumah depan, saya tidur di rumah belakang. Jam 12 malam, orang itu datang menyerupai istri saya. Dia bilangnya begini, istri sayanya, "Bah, kenapa sih nggak tidur-tidur? Tidur yuk, Bah. Udah malam." Padahal waktu itu tahu istri saya sedang ada tugas saya. Minta gituan, Mang. Tapi saya ingat bahwa istri saya ini, maaf, sedang haid. Ini nggak mungkin lah, nggak mungkin. Akhirnya saya hiraukan, tetap saya doakan. Mas Waniso, itu nama samaran. Makhluk halusnya berupa istri saya 1 hari jam 12 malam datang dengan nyata ingin menggagalkan pengobatan. Gagal dengan apa? Minta itu, Bang. Minta hubungan. Ya saya suaminya tahu bahwa istri saya sedang haid. Nggak mungkin. Tapi saya fokus dulu pengobatan dulu. 3 harinya, Bang. Demi Allah, Bang, saya nggak cerita halu, nggak cerita apa, Bang. Ular kobra itu pas di tempat tidur saya. Ular itu, Bang, kalau saya dipatok mungkin walam. Saya lagi sila begini, itu ada di tempat tidur saya. Tapi dengan sendirinya dia itu pergi. Belum lagi tentang itunya, yang paling gawat itu, kalau pring sedapur itu, yang punya kodam pring sedapur itu bergola hijaunya, Bang. Itu yang paling ganas itu. Sebab santet pring sedapur itu, yaitu untuk menghancurkan salah satu keluarga. Nah, saya nggak tahu awalnya gimana terjadinya gitu. Apakah karena beda
pilihan, apakah karena kita menang, akhirnya orang yang kalah kan menjolim. Itu yang disayangkan demokrasi di negara kita ini. Itu kalau kita yang kalah itu cuma legowo menerima, semuanya akan aman-aman saja. Jadi tetap yang namanya budaya santet menyantet, budaya ritual pesugihan di kita itu banyak sekali. Karena manusia itu urusannya dengan perut, urusannya dengan kekayaan. Jadi itu banyak sekali. Padahal efek dari pesugihan itu, efeknya itu sangat luar biasa negatifnya. Bukan si pelakunya saja, Bang. Bahkan sampai anak keturunannya juga akan habis. Tidak habis nyawanya, habis rezekinya. Sampai tidak bisa apa-apa, itu banyak terjadi. Dan itu pun sudah semua rasakan, termasuk saya sendiri. Termasuk saya sendiri, Bang. Itu sudah banyak yang terjadi. Tapi yang disayangkan, kenapa kita itu kontes pemilihan itu banyak melakukan ritual-ritual itu? Itulah oleh manusia, Bang. Manusia itu makhluk yang paling serakah. Dan apa juga tidak munafik, apa juga serakah. Jadi begini, Mang boleh ceritakan lagi nih. Ya, boleh. Jadi Abah meramalkan sesuatu pemimpin negeri kita ini sesuai dengan Wangsit Siliwangi yang ada di Sanggabuana tentang siapakah presidennya dan siapa wakilnya. Dari ketiga presiden ini, Mang saya hitung itu tidak ada jiwa pemimpinnya sama sekali. Dari ketiga presiden ini raja tanpa mahkota. Kalau raja tanpa mahkota itu banyak pemimpinnya belum jadi dia punya singgasana. Itu raja tanpa mahkota. Raja itu ada dua, Mang Raja bermahkota dan raja tanpa mahkota. Itu dari ketiganya itu nggak ada. Datang sosok wakil presiden yang namanya Mas Gibran. Kenapa saya bisa mengatakan namanya Mas Gibran dengan secara gamblang, jelas? Beliau itu kalau menurut pewayangan, gambaran saya itu nakula. Nakula itu orang yang cinta kepada masyarakatnya. Jadi jangan menganggap dia itu masih kecil, dia itu belum dewasa. Kita ambil segi positifnya. Ya kita sama-sama ingin maju. Ya apa yang didebatkan? Masalah faktor umur. Contoh sikat aja nih. Ponari aja umurnya kecil bisa nyembuhin orang, juta-jutaan orang percaya. Itu contoh kecil aja. Nah itu, Mang Jadi kita itu harus mengambil sisi baiknya lah. Ngapain di debat-debat, nggak ada gunanya. Ya. Jadi menurut saya Abah itu bukan mendukung Prabowo dan Gibran ya. Betul. Hanya siapapun yang jadi akan seperti itu ya. Nah begini, Mang bukan maksud Abah ini memilih salah satu paslon. Yang jadi siapa saja itu bapak saya. Dan masyarakat juga harus menerimanya. Jangan terbawa dengan orang-orang yang akan bikin keruh suasana. Tinggal kita ikutin aja program-program kedepannya seperti apa. Kalau kita baik jalankan, kalau kita tidak baik bagaimana enaknya. Itu aja. Ya. Jadi bukan maksud Abah untuk mengunggulkan salah satu paslon, enggak. Abah pribadi juga enggak memilih Prabowo. Itu. Oh, Abah enggak nyoblos Prabowo? Enggak. Abah nyoblos siapa, Pak? Kalau Abah nyoblosnya rahasia, Mang maaf, karena demokrasi. Tapi ini Mang sesuai dengan ramalan. Ya, Abah berdasarkan ramalan. Ramalan. Dan jadi Abah memang sudah tahu yang menang tuh akan itu ya. Iya, dari ramalan Abah. Iya. Tapi Abah nggak mau milih. Nggak milih sebetulnya Abah. Oke, milih Karena- Mang Ei aja, Bah. Lebih baik masih milih Mang sama Mas Gege. Baik, Bah, terima kasih, Bah ya.
Dan Sobat Malam Mencekam, itulah kisah serba-serbi kampanye tahun 2024 Pilpres ya. Sudah dikisahkan semua oleh Abah sampai mengobati caleg-caleg stres. Ternyata caleg stres itu ada gangguan goib juga ya Pak ya. Betul. Menang pun tetap diganggu. Betul. Apalagi kalah, itu stres asli itu. Betul. Sobat, sampai di sini dulu, kita akan jumpa di video selanjutnya. Sekali lagi diingatkan oleh Mang Ai, jangan lupa masak, kemudian tidur dan makan sahur. Selamat beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.